الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، إخواني وأخواتي في الدين، أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang sampai sekarang masih memberikan kepada kita semua berbagai nikmat dan karunia-Nya, bil khusus nikmatul iman, nikmatul Islam, kemudian nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga dengan izin Allah Azza wa Jalla kita masih selalu diberikan kesempatan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakukan hal-hal yang Allah cintai dan Allah ridhai, yang melakukan salat maghrib, kemudian diiringi dengan talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama, yang mana ini adalah jalan menuju surga. Semoga apa yang kita lakukan ini adalah sebagai tanda bahwasanya kita dimudahkan Allah Azza wa Jalla untuk bisa melangkahkan kaki kita ke dalam surganya. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati din, azani Allah wa iyyakum. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Masih melanjutkan pembahasan yang sempat kita bahas pada pertemuan yang lampau tentang poin yang ketiga atau al-aslu ats-tsalits, fondasi yang ketiga dari tiga fondasi yang disebutkan dalam kitab al-usulu tsalatsah, tiga fondasi utama yang wajib diketahui oleh seorang muslim, kemudian diamalkan karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman Ibn Ali Ibn Ahmad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, yang mana ini adalah fondasi yang disebutkan paling akhir, ya, yakni mengetahui tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita bahas, beliau mengatakan ma'rifatun nabiyyikum, mengenali nabi kalian. Lihat, disandarkan kepada kalimat kalian bahwasanya ini yang harus menjadi perhatian, bahwasanya kita ini memiliki nabi yang harus diikuti dan harus kita ketahui. Ya, tak kenal maka tak sayang. Karena apa? Karena kita dituntut, bahkan diwajibkan untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seorang tidak akan selamat abadan, selamanya, ya, sampai dia mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya ada orang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan tidak tahu tentang Nabi Muhammad SAW, atau tidak mengikuti jalan tariqah, garis pola yang dilakukan oleh Nabi SAW, maka dia tidak akan selamat abadan, ya, abadan. Makanya di antara seorang masuk muslim, masuk Islam adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Pertama, mengenalkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, bahwasanya dia mengakui seorang hamba, ya, dan beribadah kepada Allah. Itu saja tidak cukup. Baru dia harus mengikrarkan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Ikrar, bentuk ikrar Muhammad Rasulullah adalah mengikuti apa yang Nabi perintahkan dan apa yang Nabi larang untuk dijauhi.
Itu jalan keselamatan, tidak ada jalan yang ketiga. Jalan keselamatan adalah seorang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam haqqan wa sidqa, dengan jujur dan dengan hak. Pasti dia akan termasuk orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia wal akhirah. Jadi kalau orang ingin selamat harus mengikuti Nabi SAW. Dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang manusia yang pernah hidup di bumi ini, sehingga wajib bagi kita pemeluknya untuk mengetahui beliau, mengetahui akhlaknya, adabnya, ya, perangainya, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, bermuamalah. Makanya pernah kita bahas, ya, kita sarankan untuk apa? Membaca sirah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, biografi beliau, karena kata para ulama, biografi yang termulia yang pernah ada di muka bumi ini adalah biografi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak ada perkataan manusia yang semuanya direkam, ini tertulis, tertuang sampai sekarang, kecuali hanya Nabi saja Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari beliau semenjak, terutama setelah beliau diutus sampai Nabi SAW diwafatkan, semua perkataannya itu tertoreh, tertuang di dalam tinta-tinta para ulama yang sampai kepada kita semua, menunjukkan bahwasannya jalan untuk kita bisa selamat itu masih diberikan oleh Allah kepada kita. Dengan cara apa? Digambarkan kepada kita, inilah sosok seorang yang wajib untuk kita jadikan sebagai suri toladan, sebagai panutan jika kita ingin selamat. Khawani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Makanya sangat penting sekali, ya, telah kita bahas ini berkaitan dengan pertanyaan alam kubur. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu merujuk kitab ini, poin pertama, poin kedua, poin ketiga, berdasarkan pertanyaan dua malaikat kepada mayit di alam kuburnya, ya, man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka sallallahu alaihi wasallam, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa seseorang yang diutus kepadamu. Dan dijabarkan semuanya di sini. Makanya kata para ulama, barang siapa yang mempelajari kitab yang semisal ini, kemudian ia mengamalkannya, mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, ya, sebagaimana yang tertuang, maka mudah-mudahan dia termasuk orang yang bisa menjawab pertanyaan ini. Ya, mudah-mudahan dia bisa menjawab pertanyaan ini karena sesuai dengan amal dan perbuatan serta keimanan seseorang di dunia wal akhirah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Pernah kita sebutkan bahwasannya mengikuti atau mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, ya, oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Sebelum menyebutkan penjelasan para ulama, ya, sedikit kita bahas dulu atau kita baca redaksi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang ini kita bahas. Ya, redaksi yang dibaca, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah. Kata beliau, al-aslu tsalits, pondasi yang ketiga adalah ma'rifatu nabiyyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, dia adalah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Beliau bernama Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Wa Hashimun min Quraisy, dan Hashim itu dari Quraisy. Wa Quraisyun minal Arab, dan suku Quraisy dari bangsa Arab. Wal Arabu min dzurriyyati Ismail ibn Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam, dan bangsa Arab dari keturunan Ismail ibn Ibrahim, kekasih Allah Azza wa Jal sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, walahu minal umri 63 sana. Beliau ini berumur 63 tahun. Minha arba'una qablan nubuwah. Di antaranya 40 tahun sebelum Nabi. Nanti kita bahas apakah umur Nabi itu 25 atau 40 ketika jadi Nabi, ya. Yang beredar itu berumur berapa? Yang beredar di masyarakat awam
Umur 25 baru jadi nabi, umur 40-nya jadi rasul. Ya, di sini kata beliau minha arba'una qablan nubuwah. Beliau berumur 40 tahun sebelum jadi nabi. Artinya jadi nabi ketika umur 40, ya. Wa thalathun wa ishruna nabiyya wa rasula. Maka umur setelahnya cuma 23 tahun beliau menjadi nabi dan rasul. Nubi'a biqra, beliau menjadi nabi dengan surat Iqra al-Alaq. Wa ursila bil mudaththir, dan beliau menjadi seorang rasul dengan diturunkan surat al-mudaththir, ya ayyuhal mudaththir. Wa baladuhu Makkah wa hajara ila al-Madinah. Kampungnya, ya kampung halamannya itu Makkah, kemudian beliau berhijrah ke kota Madinah An-Nabawiyah alaihi salatu wassalam. Itu yang pertama, yaitu yang redaksi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Tapi ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, kita bawakan dua penjelasan dari dua ulama, guru dan murid ini ya. Pertama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kemudian di antara muridnya adalah Syekh Sulaiman Ibn Salimillah Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala. Ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, sebelumnya itu di sini Syekh Sulaiman memberikan pengertian, memberikan muqaddimah, kata beliau, dan mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama yaitu mengenalkan dengan nasab. Harus mengenali nasabnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Pernah kita sebutkan dalam mengenal Nabi SAW menurut Syekh Utsaimin itu ada 5. Yang pertama mengenali nasabnya dulu. Nasabnya, kemudian tahun dan kelahirannya, serta hijrahnya. Kemudian yang ketiga mengenali tentang kehidupan beliau setelah menjadi Nabi. Kemudian yang keempat, ya, bimadza kana nabiyyan wa rasulah, dengan apa beliau menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian yang kelima, untuk apa beliau, ya, dengan apa beliau menjadi Rasul dan kenapa, limata. Ya, nanti kita akan bahas. Nah, di sini kita akan bahas yang pertama, yang ini sempat terhenti pada pertemuan yang lampau. Mengenali Rasul SAW yang pertama kali adalah ma'rifatun nasab. Yang pertama mengenali nasab. Ya, mengenali nasab. Ya, ini harus tahu ya, apalagi di bangsa Arab ya, nasab ini termasuk sesuatu yang dimuliakan dan dibanggakan. Nah, termasuk sesuatu yang dimuliakan dan dibanggakan nasabnya. Bahkan disebutkan wallahu a'lam, ya, minimal seorang itu menurut mereka ya, bangsa Arab ya, orang kalau nggak hafal nasabnya aib. Ya, aib baginya. Minimal itu 7 nasab ke atas. Ya, antum berapa ini hafalnya? 7 nasab ke atas. Ya, apalagi yang masih orang Arab ini ya, harus hafal nasabnya. Ya, sampai minimal 7. Ya, ini bagian dari kemuliaan yang dahulu memang ada. Emang kenapa kita harus mengetahui nasab penting? Ya, ini keluar dari jalur sedikit ya. Karena nasab ini, dengan nasab kita bisa tahu mana keluarga, mana tidak. Mana karib, kerabat, mana bukan. Mana arham, mana yang bagian dari kerahiman, ya, yang dengannya kita bisa silaturahim. Yang dengannya kita bisa silaturahim. Ya, karena silaturahim hanya berkaitan dengan nasab, tidak berkaitan dengan yang lain. Pernah kita singgung bahwasannya silaturahim diambil dari bahasa Arab, artinya silah, menyambung. Ar-rahim artinya apa? Yang berbau kerahiman, yakni berbau darah. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan pahala silaturahim, diperbanyak rezekinya dan diberkahi umurnya, yaitu yang silaturahim menurut syar'i, bukan menurut istilah orang sekarang. Baru kenal di masjid, kemudian saya mau silaturahim ke rumah Anda. Ya, itu bukan silaturahim, itu hanya berziarah saja. Mempererat ukhuwah Islamiyah. Namanya silaturahim yang berbau dengan nasab. Ya, Anda
berziarah, yang tertinggi adalah orang tua, ya, orang tua, kemudian saudara kandung, kemudian paman dari bapak, paman dari ibu, ya bibi juga masuk, kemudian kakek, nenek, yang semuanya berkaitan dengan darah, sepupu, keponakan, ya, itu satu rahim. Dan itu tidak bisa dilakukan kecuali kalau kita tahu nasabnya. Ya, makanya orang-orang terdahulu sampai sekarang masih ada yang dituakan yang mana mereka tahu nasab. Kalau ingin tahu saudaranya itu di mana, tanya sama ahli nasab. Kamu itu anaknya fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Fulan bin fulan ini ketemu sama si fulan bin fulan fulan. Jadi kamu sama dia ini masih saudara 2 kali, sepupu 2 kali, dan lain sebagainya. Sehingga kita tahu nasab kita. Makanya ada sebuah riwayat mengatakan atau perkataan, ya, i'rifu ansabakum tasilu arhamakum. Kenalilah nasab kalian yang dengannya kalian bisa silaturahim. Ya, kenalilah nasab kalian yang dengan nasab tersebut kalian bisa silaturahim. Ya, kalau nggak kenal nasab berarti susah kita untuk silaturahim. Apalagi kita hidup di zaman yang mana orang sudah nggak mikirin keluarga yang keluarga yang skala besar. Kita hanya tahu mungkin keluarga yang skala sempit. Tapi saudara ibu, saudara bapak, sepupunya ibu, saudara sepupunya bapak, ya, itu kadang, ya, bukan kadang, bahkan sudah sering kita lihat sudah nggak dikenali. Sudah nggak dikenali. Maka penting ini untuk silaturahim, yaitu dengan cara mengenali nasabnya. Dan nasab yang paling afdal, yang paling mulia adalah siapa? Nasabnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti kita akan sebutkan nasabnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam jika waktunya memungkinkan sampai Nabi Ismail ibn Ibrahim alaihi ma'assalatu wassalam. Ya, disebutkan kata Syekh Sulaiman bin Salimillah Ruhaili, ma'arif wa nasabun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam asyraful ansab. Nasabnya beliau SAW itu nasab yang paling mulia. Tidak ada nasab yang lebih mulia daripada nasabnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak? Wallahu qad istafahu wa ikhtarahu. Allah telah memilihnya, ya, memilah dan memilihnya, sehingga nasab beliau adalah nasab yang paling afdal di muka bumi. Enggak ada yang menandingi nasab beliau. Makanya kalau ada orang nasabnya saya nasab darah biru, ya, ningrat, paling terkemuka yang ada di muka bumi, maka kita katakan anta kadzdzab, anta berdusta. Karena kita harus yakini ini akidah, nasab yang paling mulia yang pernah ada di muka bumi adalah nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nasabnya beliau. Disebutkan dalil bahwasannya nasab beliau ini nasab yang paling mulia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Wathilah ibn al-Asqa radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha istafa Kinanata min waladi Ismail. Innallaha istafa al-Kinanata min waladi Ismail. Nanti kita sebutkan nasabnya, ya, agak panjang nasabnya beliau. Ya, Kinanah ini pecahan, bagian dari pecahan yang mana ujung bangsa Arab, ya, atau Adnan. Ujung bangsa Arab itu ada 2, Adnan dan Qahtan. Adnan dan Qahtan. Adnan langsung dari zurriyah, anak keturunan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, dipilih dari jalur ini. Innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah memilih Bani Kinanah dari anak keturunan Ismail. Wastafa Quraisyan, jadi dari besar Kinanah, ya. Pertama anaknya Ismail, kemudian Kinanah.
dari Kinanah, wastafa Quraisyan min Kinanah. Kemudian Allah memilih dari Kinanah bangsa Quraisy. Ya, bangsa Quraisy, ya suku yang paling mulia yaitu suku Quraisy, ya. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Dan Allah memilih dari bangsa Quraisy. Jadi dari bangsa Quraisy ini banyak kayak kalau bahasa Arabnya fakhidah. Fakhidah itu usar-usar, satu keluarga-keluarga besar. Ya, keluarga-keluarga besar dari Quraisy Bani Hashim. Ya, Bani Hashim. Kemudian kata Nabi, wastafani min Bani Hashim. Dan Allah memilihku dari Bani Hashim. Jadi setelah Bani Hashim dilihat lagi person-personnya, ternyata Allah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dalil menunjukkan bahwasanya Nabi SAW adalah nasab yang paling mulia. Bahkan kita sebutkan juga, dan ini disebutkan oleh para ulama sirah dan ulama akidah, ya. Dan ini sekali lagi bukan rasis, ya, bahwa dari kalimat Nabi SAW mengatakan Allah istofa, Allah memilih dari sekumpulan manusia, ternyata Allah memilih bangsa Arab. Kata para ulama bahwasannya jenis manusia yang paling afdal adalah al-Arab. Jenis manusia yang paling afdal adalah bangsa Arab. Jenisnya, ya, bukan kedudukan di sisi Allah, ke jenisnya. Buktinya apa? Dalilnya apa? Innallaha istofa. Sesungguhnya Allah memilih. Artinya memilih apa? Menyukai bahwasanya ini afdal. Ya, makanya Nabi SAW diambil dari bangsa Arab, bukan dari bangsa Israel, Bani Israel. Karena orang-orang Yahudi yang tatkala itu berada di Madinah selalu mewanti-wanti bangsa Arab. Ya. Dan mereka orang-orang yang sudah diberikan ilmu, dan bangsa Arab tatkala itu penuh dengan kejahilan. Banyak di antara mereka yang ummi. Apa ummi? Tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, ya. Dan mereka mengatakan Bani Israel, Bani yang terkemuka yang ada di muka bumi. Kelak akan datang kepada kalian seorang nabi, dan nabi ini nabi yang terakhir, penutup para nabi. Kalian harus mengikutinya. Diwanti-wanti. Barang siapa yang tidak mengikuti nabi yang terakhir ini, kalian kafir. Ingat, Bani Israel, yakni Yahudi. Ternyata yang mereka tunggu-tunggu sampai mereka itu datang ke Madinah, hijrah ke Madinah, bahasa kita sekarang, itu dalam rangka untuk menunggu kedatangan Nabi. Sudah tertulis di kitab-kitab mereka, Taurat dan Injil. Akan datang Nabi dan akan hijrah ke tempat yang banyak kormanya, yaitu Yathrib. Yathrib nama Madinah sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan datang, dan tatkala setiap hari itu mereka selalu melihat ke perbatasan Madinah. Sekiranya Nabi sudah datang apa belum? Sekiranya Nabi sudah datang belum? Ternyata belum. Datang setiap pagi sampai waktu duha, ternyata nggak datang. Sampai tibanya mereka mengatakan, ya ayyuhal Arab, telah datang kepada kalian Nabi kalian. Ternyata nabinya bukan dari Bani Israel. Ya, ternyata yang mana mereka mewanti-wanti, nabinya datang dari kalangan mereka, dari bangsa. Dari situ mereka kafir. Mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Gengsi. Ya, gengsi. Di mata mereka yang paling afdal itu Bani Israel. Ternyata Allah memilih bangsa Arab dengan datangnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga kata para ulama, jinsul ins, jenis manusia yang afdal adalah dari kalangan Arab, karena Nabi dari bangsa Arab. Adapun kedudukan seorang hamba, ya, yang paling mulia di sisi Allah itu apa? Takwa. Jadi antum harus bedakan, ya, harus dibedakan. Kalau ada orang Arab nggak sholat, nggak puasa, ya sama aja. Abu Lahab masuk neraka, Abu Jahal masuk neraka, Ubay ibn Khalaf masuk neraka.
gembong-gembong Quraisy, ya, masuk neraka. Tapi lihat Bilal bin Rabah dari kalangan siapa? Habasyi, kulit hitam, ya, kulit hitam. Bilal bin Rabah. Suhaib Ar-Rumi dari mana? Dari Romawi, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini kita jelaskan karena ini disebutkan oleh para ulama. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Jadi mengetahui Nabi SAW tentang nasabnya itu penting ya. Makanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, fahuwa asyrafun nasi nasaba. Nabi SAW nasab yang paling mulia di antara manusia. Di antara nasab yang mulia beliau dari bangsa Arab. Fahuwa Hashimi, dan beliau ini Hashim dari keturunan Hashim, wa Quraisy dari Quraisy, dari bangsa Quraisy, Arabi, dan Nabi SAW dari bangsa Arab. Itu diantara nasab beliau yang terkemuka, yang mulia. Fahuwa Muhammadu ibnu Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Beliau adalah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Baik, kita sebutkan nasab beliau yang panjang sampai ke Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bagi yang ingin mencatat bisa dengan agak ekspres ya. Ini penting ya, kita mengetahui nasab beliau. Beliau adalah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, kakeknya, ibn Hashim, ibn Abdul Manaf, ibn Qusay, ibn Kilab, ibn Murrah, ibn Lu'ay, ibn Ghalib, ibn Fihr, ibn Malik, ibn An-Nadhr, ibn Kinanah. Lihat sampai Kinanah ya. Inna Allah astafa Kinanah. Sesungguhnya Allah memilih Kinanah. Kemudian ibn Kinanah ya. Ibn Kinanah, ibn Khuzaimah, ibn Mudrikah, ibn Ilyas, ibn Mudar, ibn Nizar, ibn Ma'id, ibn Adnan. Dan Adnan anaknya Ismail ibn Ibrahim alaihima assalatu wassalam. Ya, jadi ini nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ikhwani fiddin, azani Allahu wa iyyakum. Ya, jadi tadi telah kita singgung juga ya. Jadi sungguh sangat aneh kalau kita sudah tahu Nabi kita dari bangsa Arab, tapi ada umat Islam yang membenci bangsa Arab, ya, bukan karena person-personnya, tapi secara utuh. Bahkan merembet ini nantinya, yang belajar bahasa Arab ekstrim, ya. Kalau privat bahasa Arab hatta digratiskan nggak ada yang datang, tapi giliran bahasa Inggris jutaan rupiah dijabani sama dia. Ya, dibilang ini kekinian, ini modern, ini bahasa internasional dan lain sebagainya. Tapi giliran bahasa Arab, bahasa nabinya sallallahu alaihi wasallam, bahasa Al-Qur'an, ya, bahkan digratiskan pun boro-boro bayar, digratiskan pun enggak mau. Ya, waliyadzubillah. Dan ini juga kita katakan ya, maaf, jangan tersinggung. Dan subhanallah, ini sudah mulai terkikis nih bahasa. Termasuk kita yang, ya, maaf, sebagian dari kita kaum muslimin, ya, bahkan sebagian lagi muslimin bangsa Arab bahasanya sudah hilang, ya, bahasanya sudah hilang. Ditanya bahasa Arab, jawabannya kayak orang munafik di alam kubur, hahaha la adri, aku nggak tahu. Ya, ini muskilah. Sebagian orang Timur Tengah datang ke sini bingung tanya, ya, kepada kita. Anak heran kok ngelihat banyak orang Arab, tapi kalau ditanya jawabannya muter-muter katanya. Ya, itu sudah menyatu sama negeri sini katanya. Ya, sudah menyatu, beda sama etnis-etnis lain yang dalam tanda petik yang kafir.
itu masih menjaga adatnya. Kenapa? Karena mereka hidupnya eksklusif, tidak membaur, ya, tidak apa namanya, yakni nggak mau berbaur dengan yang lain. Berbeda dengan Arab, begitu datang ke Indonesia, ya sudah menjadi anak negeri, hilang malah nggak tahu kampungnya kemana. Itu kespesialan mereka. Mereka jadi tahu, oh ternyata kayak gitu. Mereka nggak bisa bahasa Arab karena memang benar-benar nyampur. Berbeda dengan etnis-etnis tertentu, nggak usah disebutkan nama etnisnya, yang kafir tentunya ya. Mereka dari zaman penjajahan Belanda ya sampai sekarang ya nggak mau berbaur. Dan makanya mereka tuh adatnya, taklidnya, sampai bahasanya memang ditanamkan oleh mereka. Berbeda dengan orang Arab di sini, sudah Indonesia dia. Ya, seperti itu yang kita harus tahu. Tapi ingat ya ikhwah, ini bukan hanya sekedar identitas bagi kabilah atau bangsa tertentu, tapi ini identitas bagi kaum muslimin. Sehingga bahasa Arab ya bukan identitas untuk orang Arab saja, tapi identitas untuk kaum muslimin. Karena bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Hadisnya, bahasa Nabi adalah bahasa Arab. Jadi kita sebagai pemeluk Nabi SAW yang mengikuti ajaran beliau, ya sudah seharusnya harus memahami bahasa Arab. Lebih dari kita, pentingnya kita dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris hanya percakapan dunia. Tapi ini kita nggak memahami perkataan Rabbul Alamin, ini musibah. Sholat kita pakai bahasa Arab, nggak pakai bahasa Indonesia. Ya, hadis-hadis pakai bahasa Arab, Al-Fatihah bahasa Arab. Ya, harus kita pahami. Gak apa-apa umur kita sudah seperti ini, yang penting lihatkan lillahi ta'ala. Sehingga tatkala antum belajar bahasa Arab lillah, maka akan menjadi ibadah. Ya, sampai ada orang Cina dari Cina langsung. Ya, bahasa Arabnya KR ngomongnya. Dia mengatakan, kenapa ente bisa bahasa Arab? Maka anak kecil umur sekitar 10 tahun, 7 sampai 10 tahun. Dia bingung dengan pertanyaan seperti itu. Hah? Kenapa? Apa salahnya? Kenapa saya bisa bahasa? Karena saya muslim. Ya. Karena saya muslim, wajib bagi saya untuk memahami bahasa Arab. Karena bagaimana saya bisa memahami Al-Quran dan sunnah Nabi SAW kecuali dengan bahasa Arab. Beda zauknya itu, nikmatnya itu. Antum membuka langsung dengan membuka terjemahan, itu beda. Kelihatan antum akan menikmati indahnya bahasa Al-Quran ketika membaca Al-Quran bahasa Arab. Itu tatkala Anda membaca Al-Quran, ya itu beda nuansanya tatkala antum melihat terjemahan, beda. Makanya jangan salah kalau imam masjid ya itu menangis. Kenapa? Paham maksud Allah ini sampai, kenapa bahasanya itu benar-benar, kalau bahasa kitanya sampai makjleb. Ya, beda kalau terjemahan mungkin bahasanya agak sedikit ngambang. Ya, ketika menjelaskan masalah ancaman orang-orang kafir bakal kayak gini, itu mungkin kena, tapi enggak sekena ketika Allah menyebutkan langsung, mensifatinya langsung mereka itu seperti ini. Makanya derailah air mata. Jadi sekali lagi ya, ini penting bagi kita. Pelajari bahasa Arab karena itu adalah lisan Nabi kalian. Pelajari bahasa Arab karena ini adalah bagian dari agama. Ta'allamul Arabiyyah fa innaha min dinikum, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pelajari bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bagian dari agama kalian. Bukan karena belajar bahasa Arab karena itu adalah bahasanya bahasa Arab. Hatta orang Arabnya langsung yang di sana ya, itu nggak paham sama Al-Quran. Jangan dikira mereka paham Al-Quran, enggak. Bahasa sehari-hari mereka itu bahasa, kalau bahasa amiyah, bahasa pasaran. Kalau orang sininya lu gue, bukan bahasa Indonesia yang asli, yang resmi. Orang sana itu nggak tahu nahwu, nggak tahu sorof, nggak tahu Al-Quran maksudnya apa. Antum ngomong bahasa Al-Quran di sana diledekin. Kenapa? Bukan bahasa sehari-hari.
Jadi sampai-sampai para dosen mengatakan wal arabu fi hadzal zaman lisanuhum lisanul ajab, kata Syekh. Bangsa Arab zaman sekarang, yakni di Timur Tengah sana, itu lisannya mereka lisan ajam, orang non-Arab. Sudah hilang. Dan ini nikmah azimah ya ikhwah. Nikmah azimah jiddan. Allah memilih bahasanya bahasa Arab. Ya, dan kami turunkan Al-Qur'an bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan bahasa Arab, ya. Tujuannya apa? La'allakum ta'qilun, agar kalian ya berakal, agar kalian memahami. Ya, agar kalian memahami, dan bahasa Arab mudah ya. Mudah, enggak ada yang sulit. Ya, man ta'awada ala syai'in shara ahlahu, barang siapa yang terbiasa dengan segala sesuatu, dengan suatu tersebut, maka suatu saat dia akan menjadi ahlinya, akan menjadi pakarnya. Ikhwani biddin azani Allah yakum. Ini sampai pembahasannya kemana-mana ini ya, sampai ke masalah bahasa. Gara-gara kalimat An-Nabi SAW Arabi, kata Syekh Utsaimin, dan beliau adalah Arabi. Dan yang namanya Arabi itu dari kabilahnya, keturunannya, dan dari lisannya juga dikatakan Arabi. Makanya disebutkan, kata para ulama, orang ajam yang fasih dengan bahasa Arab, maka dia layak dikatakan Arabi. Orang ajam yang non Arab, jika dia fasih berbahasa Arab, maka dia layak dikatakan Arabi. Jadi Arabi itu bukan hanya yang keturunan saja, tetapi lisannya juga masuk dalam kategori Arabi. Ya. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Berbicara masalah nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita juga akan berbicara tentang nama-nama beliau. Ya, nama-nama beliau. Karena Nabi SAW memiliki nama ya yang disebutkan di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling masyhurnya adalah nama Muhammad. Ya, Muhammad artinya yang terpuji. Ya, dan ini disebutkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara nama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Ahmad. Nama beliau adalah Ahmad. Disebutkan dalam surat Shaf ayat 6, Allah Azza wa Jal berfirman, ini perkataannya Nabi Isa kepada Bani Israel. Wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Dan aku mengabarkan kepada kalian seorang rasul yang akan datang setelahku, kata Isa ibn Maryam, namanya Ahmad. Jadi benar-benar di Taurat itu ditulis Ahmad namanya. Dan Ahmad sama dengan Muhammad, maknanya sama. Ya, jadi benar-benar mereka itu tahu Nabi SAW. Dalam Al-Quran disebutkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, ahlul kitab, itu mengetahui kenabian Nabi SAW, karakteristiknya, kriteria, sifat-sifat, bahkan namanya, ya, sebagaimana dia mengetahui anak-anak mereka. Ya, hatta orang kalau anaknya banyak, ya, gak bakal lupa, walaupun dalam penyebutan nama sering keliru, iya apa tidak? Ya, saking banyaknya, anaknya 18 misalkan. Ya, tapi nggak bakal lupa kalau ngeliat apa wijihnya itu, apa nama face-nya, mukanya, ya nggak bakal lupa. Ya, hatta orang yang kembar pun orang tua bisa membedakan, bisa. Mungkin orang lain nggak bisa membedain, ini kok si fulan sama ini nggak ada bedanya, tapi orang tua tahu. Orang tua tahu dari perbedaan fisik dan non fisik. Itu orang tua pasti tahu tentang karakteristik anaknya. Nah, mereka Yahudi dan Nasara tahu kenabian Nabi SAW. Di antaranya sampai namanya pun disebutkan. Namanya adalah Ahmad. Dan Nabi Muhammad adalah Nabi Ahmad disebutkan. Sampai ada Injil Barnaba namanya. Yang sekarang disembunyikan oleh gereja internasional. Ya, wallahu alam, mungkin sekarang disimpan di museum di Turki. Namanya Injil Barnaba, disebutkan nama Ahmad.
ada nabi setelah Nabi Isa. Atau disebutkan di situ terang-terangan Muhammad. Dan itu hanya Injil satu-satunya yang tertua yang ada. Dan jika orang-orang ya Nasara mengetahui, mungkin mereka akan masuk Islam berbondong-bondong, tapi disembunyikan. Ya, waliyadu billah. Tapi kita break sebentar untuk mendengarkan azan kumandang Isya. Baik, ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah iyakum. Kita lanjutkan ya beberapa poin dan setelahnya kita tutup insyaallah. Tadi nama Nabi SAW adalah yang pertama Muhammad, yang kedua adalah Ahmad. Dan di antara nama beliau yang lain adalah Al-Mahi. Al-Mahi. Yani penghapus, yani yang mengabam penghapus di sini, yamhullahu bihil kufrah. Dengannya Allah menghapus kekufuran di muka bumi ini. Dalam sebagian pendapat antara Makkah dan Madinah. Tapi yang rajih wallahu alam artinya Allah menghapus dengan kenabian Nabi SAW kekufuran. Kemudian di antara nama beliau adalah Al-Muqaffi. Nanti kita sebutkan hadisnya. Al-Muqaffi adalah penerus atau pengikut para nabi terdahulu. Wal-Aqib. Wal-Aqib artinya adalah penutup. Ya, penutup para nabi. Dalilnya adalah dari Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana Muhammadun, saya Muhammad, wa ana Ahmad, dan saya Ahmad, wa anal mahi, dan saya penghapus, alladzi yumha biyal kufra, yang dengan perantaraku Allah menghapuskan kekufuran. Wa anal hashir, dan saya penghimpun, alladzi yuhsyarun nas ala aqibihi, karena manusia akan dibangkitkan dan dihimpun setelahku. Wa anal aqib, dan aku adalah penutup. Wal aqibul ladzi laisa ba'dahu nabi, dan yang namanya penutup tidak ada nabi setelah Nabi SAW. Ya, berarti dengan ini kita bisa jelas, jangan digampang dibodohi. Kalau ada yang mengaku sebagai nabi Muhammad, nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah dia pendusta. Karena ya nabi, di antara nama nabi adalah Al-Aqib, penutup. Khatamul anbiya al-mursalin, yang penutup para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat lain disebutkan an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusammi lana nafsahu asma. Nabi SAW, kata Abu Musa Ash'ari, beliau memberikan untuk dirinya beberapa nama di hadapan kami. Faqal, maka Nabi bersabda, ana Muhammad, aku Muhammad, wa Ahmad, saya Ahmad, saya Muqaffi, ya penerus atau pengikut para nabi terdahulu, wa anal hashir, dan saya adalah hashir. Kata Imam Nawawi disebut al-hashir al-jami' lil adyan ila din wahid, yang mengumpulkan manusia dari berbagai agama menuju jadi satu agama, itu agama Islam. Yani artinya menyuruh orang dari berbagai agama untuk memeluk satu agama yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu al-hashir. Kemudian wa nabiyyu taubah, dan aku adalah nabi taubah, karena beliau banyak bertaubat, ya, katsiru at-tawwab, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan li'annahu tawwab katsirur ruju' ila Allah, banyak bertaubat dan banyak kembali kepada Allah azza wajal. Dan beliau juga kata Nabi, wa nabiyyur rahmah, aku ini adalah nabiyyur rahmah. Dan Allah memuji beliau di akhir surat Taubah, li'an bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang-orang beriman beliau ini sangat kasih sayang, ya, sangat kasih sayang. Itu diantara beberapa nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya juga nama kunyah beliau siapa? Abul Qasim, ya, Abu
Al-Qasim. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, fa inni ana Abul Qasim, dan bahwasannya aku ini adalah Abul Qasim. Dan ini kunyah khusus hanya untuk Nabi SAW. Tidak boleh seseorang selain Nabi SAW menamakan dirinya Abul Qasim, karena ini kunyah hanya khusus untuk Nabi SAW. Naam, seseorang diperbolehkan untuk berkunyah. Berkunyah itu diawali dengan abu, atau kalau perempuan ummu, ya, baik dia punya anak atau belum punya anak, boleh memberikan di label depan depan namanya atau belakang namanya. Ya, kalau dia punya anak namanya Ahmad, boleh Abu Ahmad. Ya, atau punya anak namanya Aisyah, Abu Aisyah. Ibu juga sama, kalau punya anak namanya Aisyah, Ummu Aisyah. Atau yang nggak punya anak sama sekali, nggak masalah, boleh. Ya, Aisyah tidak memiliki anak, tapi beliau punya kunyah. Kunyahnya Ummu Abdillah. Ya, Ummu Abdillah. Ya, jadi boleh, tidak harus memiliki anak, ya. Dan rata-rata kalau dia punya anak, biasanya anak pertama yang dikunyahkan. Kalau anak pertamanya Ahmad, Abu Ahmad. Dan boleh juga pakai nama anak-anak yang lain, ya, tidak masalah. Dan ini bagian dari yang terjadi di zaman Nabi SAW. Dan para sahabat kebanyakan banyak berkunyah, bahkan sampai ada nama kunyahnya itu lebih terkenal daripada nama aslinya. Ada sahabat nama kunyahnya lebih terkenal daripada aslinya. Seperti siapa? Seperti Abu Bakar, seperti Abu Hurairah. Nah, sekarang pertanyaan berjamaah. Abu Bakar itu kunyah apa nama? Kunyah. Nama aslinya siapa? Jangan lihat Google ini, ya. Gak ada yang tahu, banyak yang nggak tahu. Siapa Abu Bakar, nggak tahu. Coba kalau zaman sekarang, pemain ini main di klub ini siapa? Tanggal lahirnya sampai tahu. Ya enggak. Kebiasaan ini ya tahu, ini semua tahu. Tapi nama Abu Bakar, jawabannya sama seperti orang munafik. La adri. Sami'tun nasa yaquluna syai'an qultuhu. Nah, ini penting, ya, karena kita kurang respect sama orang-orang yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Ya. Termasuk seperti ini Abu Bakar, Abu Hurairah. Abu Bakar namanya Abdullah ibn Quhafah. Ya. Abu Bakar ibn Quhafah. Ya, beliau dinamakan Abu Bakar. Kenapa dinamakan Bakar? Bermakna yang mendahului, yakni mendahului kepada kebaikan. Ya, tidaklah ada kebaikan kecuali Abu Bakar sudah. Nah, dan yang menamakannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu Abu Bakar. Abu Hurairah itu kunyah apa nama? Kunyah. Nama aslinya? Sama, ya, nggak tahu. Namanya nggak tahu, ya. Abu Hurairah. Nama aslinya adalah Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Ya, dan nggak ada yang tahu kebanyakan, ya. Taunya Abu Hurairah. Abu Hurairah yang menamakan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala dipanggil, ya, Abu Hurairah. Hurairah itu kucing, dari kalimat hirrah. Nama manjanya Hurairah, ya, Hurair. Aslinya hirrah. Sama kayak nama sebagian orang Badr misalkan. Nama panggilan kecilnya Budair. Ya, seperti Hamad, Humaid. Ya, ini Hurrah atau Hirrah, Hurairah. Ya, ketika dipanggil, kum ya Aba Hurairah. Ya, dia lagi bermain dengan kucing. Jadi ini sekaligus ingin memberikan penjelasannya bahwa hewan yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah kucing. Ini dusta. Karena Nabi tidak memiliki kucing. Sekali lagi, Nabi tidak memiliki kucing dan tidak memelihara kucing. Ya, barang siapa yang menisbatkan ini semua kepada Nabi, maka dia telah berdusta atas nama Nabi SAW, yang mana kata beliau,
man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, hendaknya mengambil tiket tempat duduknya di neraka jahanam. Waliyadzubillah. Jadi yang suka memelihara kucing dan suka kucing adalah Abu Hurairah, ya, bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari situ semua boleh seseorang menamakan dirinya dengan kunyah tadi, ya, tentunya kunyah yang baik, ya. Abu Jahal itu juga, ayo, saya tahu namanya. Abu Bakar sama Abu Hurairah aja nggak tahu, Ustaz, ya. Apalagi Abu Jahal yang masuk neraka jahanam boro-boro inget nggak sudi, iya nggak? Nggak tahu. Abu Jahal itu yang menamakan adalah Rasulullah SAW. Beliau kunyah aslinya Abul Hakam. Abul Hakam, bapak yang bijaksana. Ya, tatkala dia termasuk gembong yang paling pertama menolak dakwah Nabi SAW, bahkan memusuhi serta mengganggu Nabi SAW, maka Nabi mengatakannya dengan Abu Jahal, bapak dari segala keburukan dan kejahilan. Siapa nama aslinya? Nggak tahu. Amr ibn Hisham. Amr ibn Hisham al-Qurashi. Ya, jadi ya Abu Jahal aja nggak tahu, apalagi yang lain, ya. Nasallallahu alaihi. Syahid di sini Nabi memiliki kunyah, ya. Kunyahnya siapa? Abul Qasim, dan ini terkhusus hanya bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selainnya silakan berkunyah, tapi jangan pakai Abul Qasim. Ya, ini kekhususan hanya untuk Nabi SAW. Apa artinya Abul Qasim? Yani yang membagi-bagi. Ya, yang membagi-bagi. Wallahu alam apa yang dimaksud bagi-bagi. Ini ada penjelasan dari para ulama, ya, dalam masalah ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.